standar akuntansi dan penentuan standar. Standar akuntansi adalah regulasi aturan termasuk hukum atau anggaran dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Sedangkan penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Dapat dikatakan standar akuntansi merupakan hasil dari penetapan standar, meskipun praktiknya tidak sesuai dengan standar. 4 alasan mengapa praktik tidak sesuai dengan standar. Yang pertama yaitu di kebanyakan negara, hukuman atas ketidakpatuhan dengan akuntansi resmi cenderung lemah dan tidak efektif. Yang kedua yaitu secara sukarela, perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan. Yang ketiga yaitu di beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannya operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik. Dan yang keempat, di beberapa negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan perusahaan, bukan untuk laporan konsolidasi. Selamat siang, saya Angela Fitra. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 6 sistem akuntansi di negara maju. 1. Sistem akuntansi di Prancis. Prancis merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi nasional di dunia. Kementerian Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General atau Kode Akuntansi Nasional, resmi yang pertama pada bulan September tahun 1947. Pada tahun 1986, rencana tersebut diperluaskan untuk melaksanakan ketentuan dalam Direktif ke-7 UE terhadap laporan keuangan konsolidasi dan revisi lebih lanjut pada tahun 1999. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. 5 organisasi utama yang terlibat dalam proses penetapan standar di Prancis adalah: yang pertama, Badan Akuntansi Nasional; yang kedua, Komite Regulasi Akuntansi; yang ketiga, Otoritas Pasar Keuangan; yang keempat, Ikatan Akuntansi Publik; yang kelima, Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional. Pelaporan keuangan perusahaan Prancis harus melaporkan sebagai berikut: 1. Neraca; 2. Laporan laba rugi; 3. Catatan atas laporan keuangan; 4. Laporan direktur; 5. Laporan auditor. Laporan keuangan seluruh perusahaan perseroan dan perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya yang melebihi ukuran tertentu harus diaudit. Perusahaan besar juga harus menyiapkan dokumen yang terkait dengan pencegahan kepailitan perusahaan dan laporan sosial, yang keduanya hanya terdapat di Prancis. Negara selanjutnya adalah negara Jerman. Karakteristik fundamental dari akuntansi di Jerman adalah ketergantungannya terhadap anggaran dasar dan keputusan pengadilan. Selain kedua hal itu, tidak ada yang memiliki status mengikat ataupun berwenang. Untuk memahami akuntansi di Jerman, seseorang harus memperhatikan HGB dan kerangka hukum kasus yang terkait. Selanjutnya adalah regulasi dan penegakan aturan akuntansi di Jerman. Sistem penerapan standar akuntansi yang baru di Jerman secara garis besar mirip dengan sistem yang ada di Inggris dan Amerika Serikat. Namun, untuk memperhatikan bahwa standar GASB adalah rekomendasi wajib yang hanya berlaku untuk laporan keuangan konsolidasinya. Selanjutnya adalah pelaporan keuangan yang ada di negara Jerman. Laporan keuangannya terdiri dari: yang pertama, neraca; yang kedua, laporan laba rugi; yang ketiga, catatan atas laporan keuangan; yang keempat, laporan manajemen; dan yang terakhir, laporan auditor. Ciri utama sistem pelaporan keuangan di Jerman adalah laporan secara pribadi oleh auditor kepada Dewan Direktur Pengelola Perusahaan dan Dewan Pengawas Perusahaan. Untuk tujuan konsolidasi, seluruh perusahaan dalam kelompok tersebut harus menggunakan prinsip akuntansi dan penilaian yang sama. Negara selanjutnya adalah Jepang. Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional. Untuk memahami akuntansi di Jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha, dan sejarah Jepang. Perusahaan-perusahaan Jepang saling memiliki akuitas saham satu sama lain, dan seringkali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa yang disebut sebagai keiretsu.
Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada 3 undang-undang, yaitu yang pertama Hukum Komersial, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan. Hukum komersial diatur oleh Kementerian Kehakiman atau MOJ. Hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan paling memiliki pengaruh yang besar. Pelaporan keuangan. Perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham yang berisi hal-hal berikut, yaitu 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan usaha, 4. Proposal atas penentuan penggunaan laba ditahan, 5. Skedul pendukung. 4. Belanda. Akuntansi di Belanda memiliki beberapa paradoks yang menarik. Belanda memiliki ketentuan akuntansi dan pelaporan keuangan yang relatif permisif, tetapi standar praktik profesional yang sangat tinggi. Belanda merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar. Pelaporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan 2 aktivitas terpisah. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Regulasi di Belanda tetap liberal sehingga tahun 1970 ketika Undang-Undang Laporan Keuangan Tahunan diberlakukan. Undang-Undang tahun 1970 memperkenalkan audit wajib. Undang-undang tersebut juga mendorong pembentukan kelompok studi akuntansi 3 pihak yang digantikan oleh Dewan Pelaporan Tahunan pada tahun 1981. Pelaporan keuangan. Kualitas pelaporan keuangan di Belanda sangat beragam. Laporan keuangan wajib harus disusun dalam bahasa Belanda, namun dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman dapat diterima. Laporan keuangan harus memuat hal-hal berikut, yaitu 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Catatan-catatan, 4. Laporan direksi, 5. Informasi lain yang direkomendasikan. 5. Inggris. Warisan Inggris bagi dunia sangat penting, karena Inggris merupakan negara pertama yang mengembangkan profesi akuntansi yang kita kenal saat ini. Penyajian hasil dan laporan keuangan yang wajar juga berasal dari Inggris. Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi akuntansi. Pelaporan keuangan di Inggris termasuk yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan umumnya mencakup yang pertama, laporan direksi, yang kedua, laporan laba rugi dan neraca, yang ketiga, laporan arus kas, yang keempat, laporan total keuntungan dan kerugian yang diakui, yang kelima, laporan kebijakan akuntansi, yang keenam, catatan atau referensi dan laporan keuangan, yang ketujuh, laporan auditor. Dalam pengukuran akuntansi, Inggris memperbolehkan metode akuisisi dan merger dalam mencatat penggabungan usaha. Meskipun demikian, kondisi penggunaan metode merger begitu ketat sehingga tidak pernah digunakan. Yang keenam, Amerika Serikat. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta atau Badan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB. Hingga tahun 2002, Institut Amerika untuk Akuntan Publik bersertifikat. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP terdiri dari seluruh standar, aturan, regulasi yang harus diperhatikan ketika menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan seharusnya menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu perusahaan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Laporan tahunan yang semestinya dibuat sebuah perusahaan Amerika Serikat yang besar meliputi 1. Laporan manajemen, 2. Laporan auditor independen, 3. Laporan keuangan utama yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan laba komprehensif, dan ekuitas pemegang saham. Yang keempat, diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi keuangan. Yang kelima, pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap laporan keuangan. Yang keenam, catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh, perbandingan data keuangan tertentu selama 5 atau 10 tahun. Dan yang terakhir, data kuartal terpilih. Laporan keuangan konsolidasi bersifat wajib dan laporan keuangan Amerika Serikat yang diterbitkan biasanya tidak memuat
hanya laporan induk perusahaan saja. Perbedaan dan persamaan sistem akuntansi di negara maju. Aturan dan sistem akuntansi di negara-negara maju memiliki perbedaan dan juga persamaan sistem, di mana dalam setiap standar yang digunakan oleh negara tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam penerapan sistem akuntansi di negaranya. Standar dan aturan akuntansi yang ditetapkan di negara tertentu tentunya tidak sepenuhnya sama dengan negara lain. Peran profesi akuntan dalam menentukan standar dan aturan akuntansi lebih banyak ditemukan di negara-negara maju yang telah memasukkan aturan-aturan profesional dalam aturan-aturan perusahaan, seperti di Inggris dan di Amerika Serikat. Christopher Nobes dan Robert Parker tahun 1995 halaman 11 menjelaskan adanya 7 faktor yang menyebabkan perbedaan penting yang berskala internasional dalam perkembangan sistem dan praktik akuntansi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah 1. Sistem hukum, 2. Pemilik dana, 3. Pengaruh sistem perpajakan, 4. Kemantapan profesi akuntan, 5. Inflasi, 6. Teori akuntansi, 7. Accidents of history system, dan praktik akuntansi tidak bisa lepas dari kondisi politik dan ekonomi di negara yang bersangkutan.